I-League jegal Persib jelang lawan Bayangkara FC. Bojan Hodak fokuskan di 4 laga terakhir paruh musim. Bukti punya kualitas jempolan, tim Super League antri pinjam pemain Persib. Dan 2 indikasi Joy Pelupelsi gabung Persib. Bukti punya kualitas jempolan, tim Super League antri pinjam pemain Persib. Kemewahan skuad Maung Bandung musim ini menciptakan fenomena unik, di mana para pemain yang tersisi dari tim utama justru menjadi rebutan klub-klub pesaing yang antri ingin meminjam jasa mereka. Bojan Hodak baru saja mengonfirmasi sebuah kabar yang membuat kita bangga sekaligus dilematis. Pelatih asal Kroasia itu memberikan kode keras bahwa ia siap melepas setidaknya 2 pemain Persib di bursa transfer paruh musim ini dengan status pinjaman. Menariknya, Bojan menyebut bahwa kedua pemain ini banjir tawaran. Banyak tim-tim peserta BRI Super League yang sudah mengantri dan mengajukan proposal untuk meminjam mereka. Berdasarkan laporan, 2 pemain yang dimaksud adalah Rezaldi Hehanusa dan Hamra Hehanusa. Keduanya memiliki kualitas jempolan namun minim menit bermain karena ketatnya persaingan di lini belakang Persib. Bojan Hodak mengambil sikap bijak. Dia tidak ingin egois menahan karir pemain. Dia memberikan lampu hijau karena sadar bahwa pemain butuh menit bermain untuk berkembang. Kami menerima beberapa permintaan tapi kita akan lihat nanti. Pertama, saya harus berbicara dengan mereka, baru setelah itu kita akan lihat, ujar Bojan Hodak. Sebelumnya, Rezaldi mengalami cedera dan membuat posisinya sebagai bek kiri akhirnya terdepak. Ini membuat dia kehilangan tempat dan saat ini sang pemain sudah mulai pulih dari cedera. Menurutnya, ini menjadi peluang agar dia bisa kembali diandalkan dan bisa saja merebut tempat utama. Keputusan melepas pemain dengan status pinjaman ini harus dilihat sebagai langkah strategis untuk mematangkan aset masa depan yang nantinya akan kembali ke Bandung dengan kualitas yang lebih garang setelah sekolah di klub lain. Dua indikasi Joy Pelupelsi gabung Persib. Teka-teki mengenai kepingan puzzle terakhir di lini tengah Persib mulai terkuak dengan 2 indikasi kuat yang mengarah pada kedatangan Joy Pelupelsi. Rumor kedatangan Joy Pelupelsi semakin hari semakin bukan sekedar isapan jempol belaka. Analisis mendalam dari media menyoroti ada 2 alasan kuat yang membuat transfer ini sangat mungkin terjadi dalam waktu dekat. Indikasi pertama adalah godaan dari Highlanders. Pelupelsi bisa jadi sudah paham betul berbagai hal tentang Super League khususnya Persib Bandung. Maklum, saat ini Maung Bandung sudah lebih dulu diperkuat 2 pemain naturalisasi yakni Tom Hai dan Eliado Renders. Dengan atmosfer hebat yang diciptakan Bobotoh, ditambah kekuatan finansial mumpuni yang dimiliki Persib, Pelupelsi bisa jadi tak akan berpikir panjang untuk menerima pinangan Persib. Sejauh ini, Renders dan Hai sudah begitu sering melontarkan pernyataan tentang betapa bahagia mereka bisa bergabung di Persib yang punya basis supporter besar dan fanatik. Lalu, indikasi kedua ialah usia Joy Pelupelsi sudah tidak muda lagi. Dia sudah berusia 33 tahun dan tak lagi berkarir di kasta tertinggi. Dia kini membela tim kasta kedua Liga Belgia SK Lommel. Dengan fakta tersebut, situs bursa Transfermarkt menulis tentang betapa terbuka peluang Maung Bandung mendapatkan tanda tangan Pelupelsi. Pelupelsi dianggap sudah melewati masa keemasan sebagai pesepak bola profesional. Bagi Bobotoh, 2 indikasi ini sudah cukup untuk menyalakan api harapan. Kita membayangkan lini tengah Persib akan menjadi yang terkuat dan termewah di Indonesia. Jika transfer ini terjadi, Bojan Hodak akan memiliki kemewahan untuk meracik strategi yang lebih solid dalam bertahan dan menyerang. Realisasi kedatangan Joy Pelupelsi ke Bandung akan menjadi bukti keseriusan manajemen dalam membangun The Dream Team yang siap mendominasi liga. I-League jegal Persib jelang lawan Bayangkara FC. Di saat Persib membutuhkan kekuatan penuh untuk mengamankan poin kandang dan mengejar puncak klasemen, situasi seolah menjegal langkah kita dengan absennya pilar pertahanan utama. Kabar buruk menghantam persiapan Persib jelang laga krusial melawan Bayangkara FC. Bek tangguh berpaspor Irak, Frans Putros, dipastikan harus absen karena akumulasi kartu kuning. Tidak tanggung-tanggung, Frans Putros akan menepi dalam 2 laga berikutnya
yang artinya dia kemungkinan besar absen hingga tahun depan karena jeda kompetisi. Absennya bek timnas Irak ini tentu menjadi pukulan telak bagi soliditas lini belakang Maung Bandung yang selama ini sangat bergantung pada ketenangannya dan kemampuan duel udaranya. Banyak bobotoh yang merasa situasi ini seperti dijegal oleh keadaan. Kehilangan Friends di momen krusial saat kita sedang on fire mengejar Borneo FC adalah kerugian besar. Bayangkara FC memiliki penyerang-penyerang cepat yang biasanya menjadi makanan empuk Friends. Tanpa dia, ada lubang yang harus segera ditambal dengan sempurna agar gawang Teja Paku Alam tetap aman. Kekhawatiran akan keroposnya lini belakang mulai menghantui. Namun, Bojan Hodak menanggapi situasi krisis ini dengan dingin dan penuh tantangan. Dia tak risau dan justru memberikan tantangan terbuka kepada para bek lokal. Khususnya pemain berlabel Timnas U22 Indonesia yang ada di skuad seperti Kakang Rudianto atau Robby Darwis. Bojan meminta mereka untuk bersaing, menunjukkan taring, dan membuktikan diri bahwa mereka layak mengisi kekosongan yang ditinggalkan Putros. Ini kesempatan kalian untuk bersinar, tantang Bojan. Sikap ini menunjukkan bahwa Persib tidak bergantung pada satu orang. Absennya Friends Putros ini wajib menjadi panggung pembuktian bagi bek-bek muda lokal untuk menunjukkan bahwa mereka mampu menjadi tembok kokoh yang tak kalah garangnya dalam mengawal gawang Persib. Bojan Hodak fokuskan di 4 laga terakhir paruh musim. 4 laga sisa di putaran pertama adalah jembatan menuju tahta juara paruh musim, dan Bojan Hodak menuntut fokus laser dari setiap pemain untuk menyapu bersih poin. Perjalanan Persib di putaran pertama BRI Super League memasuki fase kritis. Bojan Hodak secara spesifik menyoroti 4 laga terakhir yang harus dijalani sebelum jeda kompetisi. Sang pelatih mewanti-wanti bahwa ini adalah periode krusial yang akan menentukan posisi Persib di klasemen akhir paruh musim. Bojan secara khusus menyoroti kekuatan calon lawan, mulai dari Bayangkara FC yang akan dihadapi terdekat, hingga rival abadi Persija Jakarta yang juga masuk dalam rangkaian laga sisa tersebut. Ya, ada 4 pertandingan dan semuanya itu sulit. Bayangkara tim yang cukup bagus terutama di lini pertahanan karena sedikit kebobolan. Mereka juga adalah tim yang berpengalaman, ujar Bojan Hodak. Setelah menghadapi Bayangkara, Persib akan bertemu PSM Makassar yang kini ditangani pelatih baru. Bojan menilai perubahan di jajaran pelatih membuat lawan sulit diprediksi. Bojan mewanti-wanti anak asuhnya bahwa periode ini adalah ujian mental dan fisik yang sesungguhnya. Dia tidak ingin pemain terlena atau memandang remeh lawan manapun. Melawan Bayangkara butuh fisik kuat, sementara melawan Persija butuh mental baja. 1 kali terpeleset di 4 laga ini bisa membuat jarak dengan pemuncak klasemen semakin lebar. Sapu bersih poin di 4 laga sisa ini, termasuk mendudukan Bayangkara dan Persija, adalah target mutlak yang harus diperjuangkan mati-matian oleh seluruh elemen tim untuk menjaga asa juara tetap menyala terang.